Saiki ora wong sowan kiai ini ben sugih. Ben utangi iso kesahur. Mungkin ini diutang ora iso nyaur. Kula ngerti takoki tiyang ngono, seputi Gus utang kula kata ora iso nyaur. Aku lah ora iso nyaur utangku, cek kurang ae padha. Lah seputi Gus supaya kula sugih, aku dhewe ora sugih. Lah wong sing sowan nggo mobil yo donga sugih lho, kiai ini sudah motor ra duwe kok tetep ngeki ijazah. Mestine kiai ini sing duwe ijazah sing sowan iku, nek urusan sugih pinter sampean rene nggo mobil, aku terima sepeda motor tuh. Nak carane tahajud pinter kula kiai. Nek carane golek dhuwit pinter jeneng. Dadi jenengan ngijazahi kula carane golek dhuwit, sampean tak ijazahi urusan tahajud. Niku barter tenan. Ora tetep ora duwe dhuwit kok ngijazahi wong sing luwih duwe dhuwit. Waktu gale kok ning pondok Joko Tuwa ngijazahi dunya mahabbah. Ndekne dhewe nganti Joko Tuwa iku ora payu. Tetep ae ngedaro donga napa? Mahabbah. Pengasihan itu pekarepe ku piye tunggale dukun tombok ngoten ndekne dhewe ora sugih disuwani gula 5 kilo seneng kok nebak nomor ana roh nomere dhewe ditomboki dhewe wong hadiah 2 miliar zaman SD SB itu sak miliar ana dukun-dukun sing omahe riyad kok dipercaya lah ana ndekne roh nomere dhewe rak ditomboki napa ini penting kalau aturaken ya. Jadi semenjak ngaji ini sampean mulai berpikir gimana bisa menyumbang Islam. Dimulai dari bentuk zuriatan apa? Thayyibah. Ini dimulai dari al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Itu dawuh Kanjeng Nabi ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat tuh bisa kuat secara fisik, secara intelektual, kuat secara visioner. Itu khairun wa ahabbu ila Allah. Karena kena didu. Orang mukmin yang kuat secara fisik, secara intelektual, secara materi kena didu. Kena didu mbek wong dolim sing kuat juga. Terus sampai ke dadi wong mukmin Duh kok nderek niki takoki. Milih presiden sapa ora iso nentokno. Kita harus pakai ketentuan tadi sing menurut sampeyan mendekati dengan kriteria keislaman. Ya keislaman cara sampeyan. Ya Islam macam-macam lah bentuknya, stabilitas nasional ya Islam, jilbaban ya Islam, kok ngukurnya jilbab toh, ya adil. Mau Islam ora bakal jilbab toh, urusan kekuatan Islam itu ora jilbab toh, ya adil. Urusan jilbab gegere kak, ora karuan. Jenenge mendiskreditkan ya, cara kula ya adil. Pro rakyat itu ya Islami, termasuk Islam itu ya nyarano it'amun fi yaumin dimas. Paham gimana kalau terusakan guys, sing menyangkut yaumanat kullu unasim bi imamihim niki sing menyangkut niki ganti bakasan nggih niki rodok santai niki urusan akhirat. Ayat ini yang kemudian dipakai dalil para ahli thariqah, para tokoh syariat untuk supaya punya sanad. Nggih kula badani malih nggih. Ayat ini dipakai dalil para mursyid, para ulama rata-rata itu disebut sanad. Ya disebut apa? Sanad. Utawa silsilah ya. Sebab niku semua thariqah muktabarah, semua pondok sing salaf niku mesti gada sanad. Nggih kados kula saking bapak kula dugi Mbah Dola, Mbah Arwani ngantos Mbah Munawir ngantos Kanjeng Nabi, misalnya sanad Quran kula. Misalnya sanad kitab kula nggih kula Ki Memun, Mbah Zubair, terus Mbah Fakih Mas Kumambang, terus dugi Mbah Mahfud Termas, dugi Sayyid sinten sing aran Yana Abi Bakar napa Sato, terus muridnya sinten Sayyid Zaidi Dahlan ya sampai ke Kanjeng Nabi itu. Dalam thariqah juga gitu, semua mursyid juga punya sanad sampai Syekh Hasan Asadali apa sampai Abdul Qadir Al-Jilani atau sampai Syekh Bahauddin sinten anak Sadan. Sampai ada pepatah man ta'allama bila syekhin fasayhu napa setan. Orang yang belajar tanpa guru maka gurunya setan. Niki nggih penting nggih. Memang kesalahan intelektual kampus itu tidak mempedulikan guru tanpa sanad, hanya mengandalkan buku. Itu untuk konteks keislaman itu tidak benar. Kecuali kalau ilmu sains murni ya, kayak kedokteran, kayak astronomi itu tidak apa-apa. Tapi kalau konteks keislaman itu tidak bisa, harus dengan guru. Karena kalau konteks keislaman pakai buku, sekarang itu era global. Era global itu ada Islamic Studies, kajian apa? Islam. Di Barat itu banyak profesor Katolik, tapi ahli Islam. Di Eropa banyak pakar keislaman tapi non Muslim karena sekarang sudah
Islamic Studies, jadi Islam dianggap kajian. Sama seperti kita juga tahu Bible, tahu Barnabas. Kalau piyambak sering mau Bible, mau Barnabas, saya juga sering mau buku-buku non Quran gitu. Tapi kan kita sebagai studies, sebagai perbandingan, sebagai kajian. Ini ulama dulu juga sering baca Injil. Ulama-ulama top ya baca Injil. Karena mereka adalah akademisi, apa? Akademisi. Sama sekarang tokoh-tokoh pendeta juga baca Quran, baca terjemahan apa? Quran. Sampai teng McGill teng Kanada wonten jenis Islamic Studies. Di situ yang sekolah ya biasa mengkaji Quran wonge ya ora salat. Karena sudah kajian apa? Islam. Jadi teng barat itu biasa. Profesor Islam, maksudnya profesor tentang Islam ora kok agamane apa? Lho nggih itu kalau sekarang di era akademik yang kula biasa seminar kalian rektor napa Kristen. Dia rektor di Universitas Kristen seminar. Dia biasa tanya jawab urusan Quran. Ya apal deh. Sama seperti kita juga baca Barnabas, baca Injil ya sama. Karena sudah menjadi kaji. Nah, kalau tentang keislaman itu sampean percaya tulisan-tulisan buku, marawan tulisan ini ditulis oleh mereka yang tidak punya tanggung jawab terhadap apa? Islam. Padahal mereka meyakinkan ketika ngomong tentang apa? Islam. Nah sekarang yang setengah banyak kebingir kan gitu. Banyak mahasiswa muda yang belajar Islam di kampus. Kemudian rujukan mereka adalah buku-buku yang dikarang oleh profesor keislaman. Bukan profesor Islam, profesor keislaman. Tanya terus ada wacana bahwa Nabi di Madinah itu sebagai pemimpin negara. Sehingga Madinah dianggap negara Islam. Nah berat. Nah keyakinan ulama Nabi itu tidak pernah menjadi pemimpin negara. Nabi itu ya pemimpin agama. Beliau di dunia maka beliau juga memanage urusan apa? Dunia, urusan negara. Tapi beliau tidak pernah berstatus sebagai pemimpin negara. Beliau itu beda sekali. Contohnya begini, beda sekali itu. Negara paling apapun itu tidak akan menjadikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban negara. Yang menjadikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban hanya khas agama. Ini hanya khas apa? Agama. Sementara Nabi mewajibkan sholat 5 waktu. Bahkan Nabi mewajibkan secara jamaah. Sampai Nabi sering ngendikan orang-orang yang tidak jamaah mau saya bakar. Tapi karena anak-anak ini belajar Islam di kampus, yang mereka dengar malah versi begini. Nabi adalah tokoh agama yang toleransi. Di Madinah bertetangga dengan Yahudi Nasrani. Dan Nabi berhubungan secara baik. Dia tahu sampai nak sering berhubung mesti khasnya mereka nak nyifati Nabi itu apa? Toleransi. Cara bertetangga dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi kalau versi ulama, ya sama. Memang secara sejarah Nabi di Madinah itu ditanggo Yahudi, ditanggo Nasrani. Tapi versi tiang ulama mestinya Nabi sering berdiskusi dengan Yahudi Nasrani tentang kebenaran kitab-kitab samawi. Mana yang masih asli, mana yang sudah yuharrifunal kalimah mawadi, yang sudah ditahrif, yang sudah dirubah. Tapi kalau pandangannya Islamic Studies enggak. Nabi bagi kekuasaan dengan non-muslim di Madinah. Sehingga ada area muslim, ada area non-muslim. Itu beda sekali cara pandang apa? Beda sekali. Sehingga akibat dari itu adalah jebolan kampus rata-rata cenderung sekulerisme. Berpaham apa? Sekulerannya melihat agama hubungannya dengan non-muslim saja. Santri cenderung pasif. Kancanan orang pada santri ini angel ra karuan. Akhirnya pada ra bener ya, kalau sudah begitu pada ra bener ya. Karena apa itu tadi? Belajarnya tanpa apa? Pokoknya dia baca buku, dianggap itu rasional, dianggap itu menggairahkan, menarik, diikuti. Sebab itu penting ya mana tuh kullahu nasim bi imami. Mulane kula sawi ini ku ngendikane ulama-ulama niku. Maka fatu bali ahli hadis. Ini satu Ini satu penghormatan bagi ahli hadis. Karena imamuhum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling bejo niku ahli hadis. Mergo imami ahli hadis genge ketuane langsung kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nak jare kula, yo wong Quran name Allah. Nah, terus nuruti cangkem elek malah bojo kula. Lah Quran sing ngendikan sinten? Allah. Lan nek kula hafal Quran, hafal hadis berarti mun imame mun bener langsung Allah kalian sinten? Rasulullah. Dadi muntak menapa? Muntak. Niki penting. Lho kula niku pas umroh. Niku teng Raudhah niku cita-cita kula pas tunggal kepengin sinau hadis. Kesampean. Karena kalau menurut Wahabi itu kitab Bukhari kan jadi Wahabi itu yang anti kan sama kayak manaqib, kayak kitab-kitab jimat kan gak seneng. Tapi kalau Bukhari kan gak dilarang. Karena Bukhari itu menurut mereka juga kitab apa? Sahih. Niku kula sinau Bukhari. Karena sanad itu penting. Ya manat ukula unasim bimam. Ya contoh sanad penting misalnya ngeten nggih niki misale nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita secara nal itu arti kita sama. Orang ono pangeran kecuali Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Terus kita punya sanad bahwa saat muni illallah itu tangan musabbihatahu itu dilepas. Kalau kita orang-orang Sunni, ya, orang-orang Sunni, ya, kados kula nggih. Kula nek masalah ngoten niku kan anut Sunni ya, sebetulnya. Cuma dalam konteks Indonesia Sunni ku kan NU, saged anut NU utawa anut. Wong cara kula niku teng Indonesia niku sing perlu didongakno niku pokoke NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Niku kelompok besar yang harus kita hormati. Meskipun kita tidak anti yang kelompok lain, tapi yang besar harus kita hormati. Karena as-sawadal kelompok besar. Mulane kula nu secara pribadi kadang beda dengan NU dengan Muhammadiyah, tapi yang sering saya doakan tuh NU, Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Pokoknya yang kelompok besar. Kelompok besar ini penting untuk menjaga keserampan apa? Masa. Kowe nak nuruti kelompok-kelompok cilik senajan to bener ku aneh-aneh. Misalnya kayak An-Nazir itu mungkin bener, mergo duwe dalil. Misalnya Nabi ku rambutnya dipilok. Tapi wong sampai jamaah milok rambut barang ngono maksudnya. Artinya mungkin sudah benar, memang Nabi itu rambutnya kan apa? Dipilok. Sehingga jamaah Nazir Pak rambutnya apa? Dipilok. Nabi miloknya kan ahmar, mulai jamaah Nazir miloknya apa? Ahmar. Jadi masalahnya dalam konteks Indonesia, sing milok rambut itu penyanyi rock gitu. Masalahnya dalam konteks Indonesia itu, sing seneng milok itu jamaah sholat atau jamaah rock? Ya sampai nak ngaji riwayat-riwayat kan di Nabi rambutnya apa? Disemir toh kira. Sakjane ini gue buatin disemir permanen ini buatin. Dulu itu kalau mau perang, niku rak wong tua rambutnya pun putih loh. Pun apa? Putih. Lah nek ketok putih alah wong tuwek dijengkangno ora wis kenek. Paham ya? Akhire ora ono wibawane, ben ra ketara tuweke kan apa? Nyemir terus secara ora kok nyemir gaya-gayanan kok penyanyi rock lho. Niku sami kalian sejarahnya nyabu ngeflare. Riyen wong kafir nek ape perang niku ngeflare riyen. Wong nak mabuk ra kondel. Wong Islam ora mabuk, ora pati kentut. Mulane riyen arak nak dihalalno. Dina ape perang ngeflash ben padha kendel. Mulane arak nate halal. Paham ya? Nggo ngeflash, nggih napa? Ngeflash. Ben kendel maksudnya. Ora kok ning omah ya tetep ngopo? Ngeflash iku keluwen. Nah ini kalau cerita, kalau nganti saat ini sering ndongaaken kelompok-kelompok besar, meskipun saya ada anti sama yang kecil, kados NU Muhammadiyah. Bagaimanapun keseragaman ini penting. Mergo sholat iso seragam begitu, dia tetap patang rakaat, cara sujud ya begitu, cara rukuk begitu. Teng Somalia, utawi teng daerah ini, Sumatera, teng Baros. Niku Islam iku mau sholatnya 3 kali, hanya 3 kali. Terus engkau sampai yang pedalaman Purwodadi teng Islam samun aneh-aneh. Sehingga kita butuh mediasi, yaitu lewat as-sawadil azab, yaitu cara sholat orang NU dan Muhammadiyah. Mulane sholat itu disunatno jamaah, lan jamaah disunatno ning masjid. Masjid itu artinya tempat umum, kados mushola kita termasuk. Niki kula tak cerita ijtihad. Dengan sholat di masjid di mushola secara terbuka, sholat itu jamaah itu kan wajib, fardhu napa? Kifayah. Maka ada standarisasi sholat, ada ukuran umum tentang apa? Sholat. Mergo sholat nak gak ono standare, orang akan subjektif. Misalnya sholatnya ora di dhuwit nak sujud suwi, sing utange akeh nak sujud suwi. Sholatnya wong seneng
Cepet. Nah, dengan jamaah ini kan ono standar, cek sing sumpek, cek sing seneng ya salate modelnya begitu. Paham ya? Begitu juga menyangkut sendakep. Sendakep umumnya kan ngene, jaman survei ning musala sing bisa itu, ono sing mireng ngene, ono sing. Ini standar sampean kalau ke Turki. Lah niku nak salat kados tiang baris. Sampean nak delok teng TV-TV, nak tiang Turki salat tangane dilepas. Tanglet no bahasa Akur sing nate haji, tiang salat nak Mekah aneh-aneh, mulai salate dilepas tangane napa? Ini mengko balike teng cerita pentingnya guru padha ngecolot driji ke padha. Nah itu tangan membentuk angka 51 terus ngeten pas ilawah dilepas. Wa harraka musabbihatahu. Nang jeneng hadis e yo nyakan. Hadis ning Bukhari yo nyakan. Wa nabi ngubah-ngubahno musabbihatahu. Nah cara NU, cara Muhammadiyah, supaya cara Muhammadiyah dalam ini kan padha. Pokoknya sangka digegem dilepas. Nah dilepas itu jenenge obah. Wong sapa meneng dadi obah rak jenenge obah. Tapi sebagian kelompok Islam itu diobahnya diubah-ubahno terus. Lha iki tenan iki cerita nih. Diubah-ubahno terus. Mergo filosofine iku ditempleki setan ben kepleset. Wah. Lah jare wong NU, cek goblok setan diubahno ngono kok wis ceblok. Oh lagi mosok ngubah ngono sisa napa? Nyeblokno napa? Setan. Penting, jadi asawadil adul penting. Kados NU, Muhammadiyah, Wahabi ini penting. Kulo nu setuju. Kulo nu angger salat istihad teng pangeran wis ah, kowe bae ngalim lah, duwe pendapat pribadi lah, kudu anut umume wong. Itu saya pendapat pribadi. Tapi saya tetap hormat sama NU. Waduh kulo biasa tukaran mbek tokoh NU nggih biasa, tokoh Muhammadiyah nggih biasa. Ketua penasehat PP Muhammadiyah kulo kenal. Ambek tokoh NU sing kenal nggih pirang-pirang. Mulai si Muzadi jebulan sarang ngoten kakak kulo ngono ae. Biasa debat nyarnya tidak cocok biasa, tapi kita harus tetap nopo hormat. Karena untuk bikin keseragaman. Contoh gampang balang jumroh. Balang jumroh itu ceritane, itu Nabi Ibrahim balang setan. Ketika untuk wahyu nyebelah Ismail digoda setan terus diantem watu. Ada standar dunia yang diterapkan ahli sunnah. Nganggo watu jubuk ke Musdalifah diantemno secara standar. Secara nopo? Standar. Andai kan ruang ijtihad itu dibuka, maka ya kayak Syiah itu jam dilemparkan. Mergo cara cangkeme wong-wong sing ijtihad. Lah setan mbok antem lonton ngono ya ora lara to. Nang antem sing buanter. Ambek penuh emosi. Makanya orang-orang Syiah kalau ngelempar kan ambek napa? Emosi. Yo jam ya oleh. Nak cara kita ndak oleh kudu watu. Ini pentingnya penstandaran. Ono ijtihad sesuai ngene. Wah, nak tujuane ngantem nglarakno setan. Dhisik pancen Nabi duwene watu. Saiki yo nganggo bedil. Mergo kira-kira watu mbek bedil luwih nglarakno napa? Bedil. Wong ana sing istiad pun anak bedil rong patin tok akeh nganggo nuklir misalnya. Lah mana malah Mina hancur. Nah, artinya karena ada suatu mayoritas yang cara ibadah balang jumroh demikian, ya, karena ada satu komunitas yang cara ibadah demikian, maka ijtihad sing aneh-aneh ini bisa tereliminasi cara tenggene napa TV ini tersingkir. Coba kalau tidak ada ijtihad mayoritas, ijtihad tadi masuk akal. Tujuannya adalah ben loro lah nak nganteme ngono tok kan gak pati napa loro. Iku podo kanca kula sing istihad kula di kanca wartawan KR nang ngoten. Pak Bah, sampean sebagai ulama berani ndak mewajibkan balang jumroh. Maksudnya, lah hajinya kan pakai uang korupsi, podo setane dak teman-teman gitu. Jadi dia protes itu. Dia kan wartawan, kan sering roh pejabat koruptor itu udah usah balang jumroh lah Pak Bah. Podo setane ada antem, mbok yang rukun saja. Podo setane ada apa? Antem. Artinya kalau ruang istihad ini dibuka bukan karu-karuan. Iku waktu gale kiai sing setuju istighosah jare. Istighosah ora setuju alasan pangeran jadi demonstrasi jare. Mergo kelompok banyak mendemo Tuhan.
Ya itu kan pikiran-pikiran begitu tuh liar. Artinya kalau tidak ada sawadil adzam, itu tidak ada mediasi untuk menjaga rangka ibadah. Standarisasi apa? Ibadah. Mulane kula nu matur nuwun sanget kalian NU, kalian Muhammadiyah, kalian Nahdlatul Wathon. Pokoknya yang mayoritas. Cuma kalau Nahdlatul Wathon di sini ya mayoritas. Kalau di NTB kan apa? Mayoritas. Yang mayoritas di NTB. Sampai sing dadi gubernur itu putrane Tuan Guru Agung. Gubernur NTB itu gusing. Ketika mayoritas yang NTB kan Nahdlatul Wathon. Sehingga pas pilihan langsung menang. Beliau itu dokter tafsir. Jadi gubernur sing dokter tafsir ya namung putih. NTB, beliau kuliah di Al-Azhar, jadi MA, masternya tafsir. Mulai, ada pilihan langsung, milah, ngabai, kayak tope mereka. Jadi gubernurnya keluar, gue jalalen. Lu gitu nan. Lalu kulo numpuk rapati kiai, cara buatan gada istiqomah mulang nu kulo badhe teng NTB. Mergi seneng kulo, tapi wong kulo kiai mereka dadi dimatar. Wong kula untuk tugas teng Malaysia itu ya seminggu, teng Mekah di seminggu. Saya itu tidak berani tugas di luar itu. Misalnya jemben teng Palestina kalau sudah bisa itu paling 2 minggu seminggu. Karena kita sudah tidak bisa penelitian kayak zaman riyen. Nah, kiai mari kiai kudu istiqomah, loro kowe dadi kiai napa? Loro. Tapi tangan-tangan wong jaminane swarga nggih tak nikmati pawon. Nggih ana ikhlas kan mlebu napa? Swarga. Salarang-larange kampus bayar kula paling 10 juta. 10 juta sampai swarga kan larang napa?